semoga Allah menyehatkan kita semua. Hadirin, pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Masya Allah, kalau kita sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita sehat bisa baca Quran sampai beberapa juz. Kalau sakit atau lagi nggak fit, baru buka Al-Quran udah capek gitu, udah pusing bawaannya lemes gitu ya. Apalagi tensinya rendah. Saya kemarin ke dokter itu tensinya 80/50. Ya katanya rendah banget katanya. Ya itulah. Maka saya ingatkan kembali bagi kita yang dikasih kesehatan oleh Allah, alhamdulillah, syukuri, manfaatkan dengan baik, jangan sampai kita menyesal. Saya diberi pesan sama Pak Elan kemarin itu tentang zakat ya. Tapi kita bisa bebas nanti kalau memungkinkan kita ngobrol Pak, tanya jawab ya, biar tidak mendengarkan ceramah terus gitu ya. Nah biar nggak jenuh, tanya jawab apa kayak gitu ya, terserah mau masalah apa saja ya, masalah zakat, masalah yang lainnya kalau saya bisa saya jawab, kalau belum bisa saya mohon waktu untuk saya cari-cari dulu jawabannya ya. Nah langsung tentang zakat. Zakat ini Allah sampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin, surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Ada beberapa ayat yang lain yang bicara tentang zakat ya. Nah perintah zakat fitrah ini besarannya satu sok ya, satu sok itu istilah Timur Tengah ya. Kalau kita bandingkan sekarang, satu sok apa maksudnya? Satu sok makanan pokok. Kalau dulu gandum, kalau misalkan di daerah apa beras, tapi besarnya kurang lebih satu sok. Satu sok itu 2,7 kg atau sekitar 3,5 liter. Jadi kalau liter sama kilo memang agak berbeda ya. Kalau Imam Nawawi itu nilainya sekitar 2,7 kg atau 2,5 kg, itu satu sok. Nah, tinggal dinilai, dikurskan. Sebenarnya dalam konteks fikih itu Imam Syafi'i dan beberapa imam ulama besar yang dulu, ulama-ulama terdahulu itu tidak menyepakati zakat fitrah itu dengan uang, karena khawatir nanti nggak untuk makan gitu ya. Tetapi ulama kontemporer sekarang ini yang mutakhirin, ulama terakhir, ulama modern, dengan memperhatikan berbagai macam perkembangan zaman dan memutuskan ya diperbolehkan ya, diperbolehkan. Ini hanya teknis ya, asalkan tetap kepentingannya untuk asnafnya itu fakir, miskin dan yang seterusnya itu yang di surat At-Taubah ayat 60. Jadi itu. Jadi kalau ada sebagian saudara-saudara kita yang anti zakat pakai uang, mungkin yang dibaca itu. Tapi perlu baca juga ya, alasan para ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi ya bahwa membolehkan zakat dengan uang ya. Tetapi memang niatnya bukan untuk uang, untuk beli makanan pokok gitu ya. Makanan pokok ya, makanan pokok kan macam-macam, bukan hanya beras ya, kebutuhan sembako lah kalau bahasa kita ya. Nah itu zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu dalam hadis Nabi membersihkan dosa, mensucikan kata-kata kotor ya, kemudian menyempurnakan ibadah puasa kita. Itu zakat fitrah. Semua kena, mulai anak kecil, orang tua, sakit, sehat, pengangguran, pekerja, semuanya kena. Kapan? Sebelum sholat id ditunaikan. Maka kalau memungkinkan malamnya sebelum sholat id sudah selesai semua. Suatu ketika Utsman bin Affan itu pernah lupa, sahabatnya Nabi Muhammad pernah lupa nggak zakat fitrah. Waktu itu belum jadi presiden ya, karena Rasulullah masih ada, lupa. Nah kemudian saking merasa berdosanya itu, beliau bebaskan satu budak. Padahal satu budak itu mungkin nilainya ya bisa, kalau sekarang bisa 200 jutaan ya budak ya, tergantung kualitas budaknya ya, tapi kurang lebih ya segitulah. Jadi zakat fitrah yang cuma 2,7 kg makanan pokok itu diganti dengan sekitar 200 juta gitu ya nilainya. Tapi apa kata Rasulullah ketika menyampaikan, apa yang kamu lakukan tidak bisa menggantikan zakat fitrah katanya. Jadi kamu yang kamu sampaikan itu jadi sedekah saja, tidak bisa menjadi zakat fitrah. Masya Allah ya. Jadi sayang banget kalau kita sia-siakan. Zakat fitrah memang kecil nilainya, tapi besar efeknya gitu ya, untuk membersihkan diri kita. Itu zakat fitrah. Nah Bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, semoga bisa dengar suara saya.
Nah, ini saya agak model-model kuliah ya, agak seperti nggak apa-apa ya. Ya. Sebutin aja. Buka ya. Ya. Nah, yang sering kita lupakan adalah model zakat mal. Ya, ada dua model zakat besar ya. Ada zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Harta yang kita dapatkan dari Allah, dari perniagaan, simpanan emas, barang tambang, perkebunan, sewa kontrakan, perusahaan, pabrik, bagi hasil, investasi, itu masuk ke zakat mal. Kapan waktunya? Setelah setahun terkumpul. Berapa besarannya? Sekitar 80, nilainya sebesar 80 gram emas ya. Ya, kalau mau agak pelit ya 90 gram emas. Itu pelit ya. Tapi kalau mau yang agak ya baik itu 80. Jadi kalau punya uang simpanan, investasi, tabungan atau apa saja yang nilainya dalam 1 tahun terkumpul 80 gram emas nilainya sama, 1 gramnya berapa Pak Erwin? Emas 1 juta ya? 1 juta. Jadi kalau 1 tahun Bapak Ibu kita di tabungan kita itu ada 80 juta, dalam waktu 1 tahun itu nggak berkurang, maka kita wajib zakat mal. Kalau nakal sebelum setahun diambil dulu. Nggak boleh tunjukin yang nakal ya. Ya, jadi kalau nakal belum 1 tahun ya diambil dulu biar tidak lengkap 80 juta, itu nakal. Tapi kan Allah Maha tahu siapa yang nakal, siapa yang tidak, gitu. Jadi kalau kita punya simpanan 80 juta, wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa? 2,5%. Sedikit sekali kok. 1 juta itu 2,5%-nya berapa? 25.000. Sedikit sekali. Itu 1 juta. Ya, 25.000. Ya, itu 1%-nya. Maaf, 2,5%-nya. Nah, kalau 80 juta berarti 80 kali 80 kali 25 ya, 80 kali 25.000. Nah itu ya. Terima kasih ya. Nah Bapak Ibu, ini yang sering dilupakan. Nah zakat mal ini kalau nggak ditunaikan efeknya luar biasa, bahaya, bisa membakar kita, membakar keluarga kita. Memang nggak terbakar langsung kayak orang kebakaran gitu, enggak, tapi mungkin jadi susah anaknya dikasih tahu, jadi kesehatannya selalu terganggu, jadi nanti diuji sama Allah, kena penyakit-penyakit yang nggak ada obatnya, yang bisa menguras harta. Intinya Allah ingin keluarkan uangnya. Naudzubillah. Makanya kalau gini, kalau kita lagi sayang dengan harta kita Pak, dengan uang kita, kita mau sedekah, mau zakat, pikirin gini, bayangkan Allah itu lagi ngomong ke kita, misalkan ya, hai fulan, kamu punya tabungan berapa sekarang misalnya? 1 juta, ya udah 30 juta lah 1 tahun misalkan. Meskipun nggak sampai nisab, sedekahnya wajib, ya. Zakatnya memang nggak wajib, tapi sedekahnya wajib. Nah, kalau mau berbagi kemudian kita pelit, kita mikir gini. Bayangkan Allah itu ngobrol dengan kita, kamu fulan, kamu uangmu ini kan 30 juta, mau nggak aku kasih pilihan? 30 juta sekarang bisa kamu bebas, kamu pakai apa saja. Tapi nanti 5 tahun lagi kamu dapat penyakit, dapat sakit, dapat susah yang menguras uangmu. Tapi kalau kamu sekarang mau sedekah dengan uangmu, 5 tahun lagi kamu semakin sehat, kamu semakin bahagia, semakin nikmat, mudah rezekimu. Pilih yang mana? Tentu pilih yang dapat sehat, dapat nikmat, tambah rezeki. Itu yang harus kita ini Pak, gitu, yang harus kita kita pikirkan. Ya, biar kita tidak sayang. Dan yang selama ini dilupakan adalah kepada siapa orang-orang yang perlu kita zakatin. Ya, tentunya 8 asnaf ya di surat At-Taubah itu, mulai fakir, miskin, gharim, ada mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan seterusnya itu. Nah, ada di kanan kiri kita ini, ya, di tetangga-tangga kita, itu perlu kita semakin dekat. Makanya kita bersyukur nih ya, RT kita ada dengan bimbingan Pak RT Matali, Pak mantan RT Gaper, Pak RW Marjali, ya ini Pak Haji Tarmizi dan kawan-kawan semuanya, ini luar biasa berkah. Karena dalam Al-Quran itu orang yang berhak mendapatkan sedekah, ya itu dia tidak boleh minta. Ini repot ya. Tapi memang itulah Islam. Jadi semakin soleh orang, semakin tidak kelihatan kalau dia gak punya. Ini ya Bapak Ibu, ini perlu dicatat. Semakin soleh orang, maka dia semakin kelihatan dia gak punya. Semakin tidak kelihatan, semakin tidak kelihatan kalau dia gak punya.
Kenapa? Dia selalu nggak pernah minta, dia selalu merasa cukup, dia selalu bisa. Padahal sebenarnya utangnya banyak, padahal sebenarnya dia butuh, tapi dia nggak mau minta. Kenapa? Karena dalam Al-Quran begitu. Nah, tugas kita yang tahu, kita nggak perlu cari nggak perlu lihat, tapi kita perlu merasakan dan perlu tahu lebih dalam. Kita kan bisa tanya-tanya, pas ngobrol kita tahu kerjanya apa, ya, misalkan anaknya berapa, suaminya kerja apa, ya, rumahnya seperti apa, dan kita kan tahu itu. Nah, itu tugas kita ini sama muslim sama mukmin. Jadi jangan wah dia nggak pernah minta, kita nggak kasih, jangan begitu. Ya, kita pasti tahu bahwa saudara kita sebenarnya lebih membutuhkan daripada yang sedang minta-minta. Tetapi semakin jauh dari ilmu, orang-orang ini semakin jauh dari ilmu tentang agama, maka semakin banyak orang peminta-minta. Pengemis akan semakin banyak. Jadi kalau kita lihat para pengemis yang banyak itu tanda bahwa masyarakat kita jauh dari ilmu. Tuh. Kenapa? Karena minta-minta dilarang oleh Allah. Dilarang. Kecuali mau mati, ya, nggak ada makanan gitu ya, baru minta itu boleh. Tapi kalau minta-minta jadi profesi, itu nggak boleh, haram hukumnya, gitu ya. Jadi alhamdulillah di RT kita, RW kita juga insya Allah ya aman ya dari peminta-minta. Karena sebelum minta pun warga, saudara-saudara yang lain sudah paham, ya, belum minta sudah dikasih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada lagi, tadi kan zakat fitrah, zakat mal. Ya, zakat mal itu zakat harta, waktunya setahun sekali, biasanya orang mengeluarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau menurut saya, ya, kalau udah setahun nggak usah nunggu Ramadan. Karena orang fakir miskin makanya kan nggak bulan Ramadan aja. Dia makanya di luar Ramadan juga. Jadi kalau ada orang hartanya disimpan, kok nggak dibagikan, nanti nunggu bulan Ramadan. Iya kalau panjang umur. Nah kalau mati duluan, ya, kok nggak disimpan? Iya nanti bulan Ramadan. Coba kalau ada Allah menyampaikan langsung melihat kita, Allah ngasih nasihat atau Rasulullah deh nasihat. Kira-kira Rasulullah suka mana? Ada orang miskin kita kasih sekarang sebelum Ramadan atau nunggu Ramadan baru dikasih? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Karena sedekah yang baik itu adalah di saat yang kritis dibutuhkan. Itu yang baik. Sekarang ada teman kita naik Gojek, lupa nggak bawa uang, telepon, atau mungkin nyamper kita di sebelah, pinjam saya nggak bohong, kasihan Gojeknya. Saat itu kritis, itu besar itu palanya. Saat itulah yang penting itu. Langsung kasih pinjaman. Kenapa? 20.000 yang sekarang besok udah nggak berlaku lagi, nggak butuh lagi besok dia 20.000. Karena momennya udah beda. Nah, zakat fitrah juga begitu. Momennya sebelum Idul Fitri, ya, biar bahagia yang miskin ya, atau ibnu sabil, fisabilillah dan seterusnya, asnafnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, saya ulang ya, ada zakat fitrah, zakat mal. Yang ketiga adalah zakat profesi. Nah ini yang tiap bulan ya, tiap bulan atau bukan tiap bulan, tiap kita menerima. Ya, tiap kita menerima. Ya, menerima uang. Misalnya dapat THR ya, dari tempat kerja kita. Misalkan separuh gaji lah, atau satu kali gaji. Besarnya misalkan anggaplah 1 juta ya, biar nggak besar nanti gimana ya, 1 juta. Mau kita zakat profesinya berapa? Terserah. Kalau mau minimal 2,5%, karena hitungannya sama dengan zakat mal, tapi pengeluarannya langsung. Nah, gimana nanti kalau dalam 1 tahun setiap uang itu sudah kita keluarkan zakat profesinya? Seperti saya kalau ngajar di Unindra itu sudah dipotong gajinya sama kampus 2,5%, tapi nggak dilaporkan, tapi sudah kasih tahu sama Pak Rektor. Bapak-bapak, ibu-ibu, gaji yang Bapak Ibu terima dari kampus Unindra ini sudah bersih, sudah dizakati semua, Masya Allah ya. Begitu, sudah dipotong? Sudah 2,5%. Ya, jadi nanti kalau misalkan terkumpul dalam setahun, udah ada ya? Jazakumullah. Semoga berkah. Nanti bisa ditanyakan kalau masih kurang jelas. Bila taufiq hidayah, sudah adzan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.